Salam bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa 14 Januari 2025. Pendengar Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik hidup kami, saat ini kami datang kepadamu, memohon hikmat dari Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 22 ayat 28 hingga 31. Dengan perikop berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu melemparkan kepada anjing. Judul Renungan Oasis Fajar, harus kudus, tidak boleh tidak. Ayat 31 sebagai ayat penekanan. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika diperhatikan, judul renungan di atas memberikan arti bahwa hidup kudus merupakan suatu keharusan atau kemutlakan bagi orang percaya. Hidup kudus sekalipun tidak mudah diperoleh, karena kudus berarti terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Sedangkan kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa hidup kudus. Jika kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Allah menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ia sendiri yang akan mengerjakan kekudusan itu dalam diri kita. Ketika seorang merespon panggilan Tuhan untuk hidup kudus, perlu diingat bahwa kekudusan yang Tuhan inginkan bukanlah kekudusan dalam pengertian yang sempit, yang memandang kekudusan sebagai kelebihan atau keunggulan yang membedakan kita dari orang lain. Sikap demikian hanya akan membuat yang bersangkutan menjadi tinggi hati dan tidak menghargai sesama. Jika telah menyadari akan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, maka harus berhenti berusaha mendua hati dan memulai menjaga fondasi siapa diri kita di dalam Kristus. Perilaku hidup kudus harus terus bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Hidup kudus sejalan dengan ketundukan serta ketaatan kita kepada Kristus
yang diawali dengan cara berpikir benar tentang Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kudus jika masih memiliki cara berpikir seperti sebelum diselamatkan. Oleh sebab itu, teruslah berusaha untuk memperlengkapi diri dengan prinsip-prinsip Alkitabiah dan menerapkannya dalam hidup kita. Karena ada banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak memiliki prinsip hidup yang kuat di dalam Tuhan. Kekudusan ada hal yang sangat penting sehingga harus terus dijaga. Tuhan akan menolong kita untuk terlepas dari segala godaan serta pikiran yang tidak berkenan kepadanya. Penegasan, hiduplah kudus, maka hidup kita akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon untuk menetapkan hati, pikiran, dan hidup kami. Kiranya dikuduskan dari segala kecemaran dunia. Dalam Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.